Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jiretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita sore hari ini, program Tribun Business Forum, edisi Rabu 17 Januari 2024. Dan seperti biasanya kalau dalam program TBF itu, atau singkatannya dari Tribun Business Forum, kita akan bahas mengenai dunia usaha dan juga tentunya bersama narasumber yang kompeten, dan juga hari ini sudah kedatangan tamu di Studio Tribun Timur, dua narasumber yang akan menemani Vio dan juga merupakan tamu-tamu VIP dari Tribun Timur yang datang dari Badan Usaha Milik Negara, yaitu dari PTPN 1 Regional 8. Dan tentunya kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tema kita hari ini, wajah dan semangat baru Board of Regional Management PTPN 1 Regional 8. Dan pastinya Tribuners penasaran, apa sih PTPN 1 Regional 8 itu? Nanti akan dibahas lebih lanjut bersama narasumber kita. Dan tentunya seperti yang Vio sampaikan, sudah ada dua narasumber yang akan menemani Vio. Ada Bapak Desmanto selaku Region Head, dan juga ada Bapak Maalun Lamau selaku SEVP Business Support. Langsung saja kita sapa dan tentunya berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Oke, boleh menyapa Tribuners dulu mungkin, Pak. Mungkin dimulai dari Pak Des. Halo, Mohon izin, Pak. selamat siang Tribuners. Perkenalkan, nama saya Desmanto. Saya Head Region di PTPN 1 Region 8. Oke, salam kenal Pak Salam Des. kenal. Tentunya juga ini kesempatan yang sangat langka ya Pak, bisa langsung bertemu dengan Head Region dan juga Pak SEVP ini Pak. Pak Maalun boleh mungkin menyapa Tribuners dulu Pak, silakan. Halo, selamat siang Tribuners. Salam sehat, salam bahagia semua ya. Yes. Especially bagi para planters yang ada di Regional 8 PTPN 1. Perkenalkan, nama saya Maalun Lamau. Saya diberi kepercayaan oleh pemegang saham untuk menjabat sebagai Senior Executive Vice President Business Support. Oke, ya nanti kita berkenalan lebih dulu ya Pak dengan Pak Des dan juga Pak Maalun. Mohon izin Pak, ini juga sebagai perkenalan juga buat Tribuners. Mungkin nantinya ketemu di luar Pak gitu, boleh menyapa ya. Siap. Sama Pak Des dan juga Pak Maalun. Pak, gimana kabar hari ini Pak dengan cuaca atau musim hujan ini saat ini? Udah mulai nih musim hujan. Ya, insya Allah kabar sehat. Cuaca merupakan teman yang harus kita selalu gunakan ya, terutama untuk bisnis perkebunan. Iya. Sehingga segala aktivitas kita sesuaikan dengan cuaca dan iklim tentunya. Berarti Pak, kalau cuaca musim hujan kayak gini nggak ada halangan Pak buat perkebunan khususnya Pak? Iya, saya kira hujan yang ada ini perlu dikelola saja, karena tanaman pasti butuh air. Benar. Pupuk juga perlu dilarutkan oleh air, sehingga air merupakan suatu kebutuhan yang sangat baik, namun perlu dikendalikan. Oke Pak, oke. Kalau Pak Maalun sendiri Pak, kabarnya mungkin ada kegiatan atau juga aktivitas sebelum ke Tribun Timur, ada agenda apa saja nih Pak? Ya, sama mungkin ya, terkait dengan bagaimana kita menyikapi cuaca. Kadang-kadang kan manusia itu serba salah gitu ya. Panas, mengeluh nggak ada air. Begitu air, katanya airnya berlebihan gitu. Sampai minta tolong sama Tuhan, tolong Tuhan ini bagus tapi jangan terlalu banyak airnya. Gitu. Ya, jadi betul kami banyak kesibukan ya dari pagi hingga siang ya Pak Des ya. Kita ada beberapa rapat yang kami lakukan. Bahkan di awal minggu ini kami sempat jalan ke unit usaha kita di kebun-kebun tebu ya. Baru kami kembali pada Senin sore dan mulai Selasa pagi ya mulai lagi kita gitu kan. Genjot lagi pekerjaan sehari-hari. Itu sih Mbak Vio. Berarti hektik juga ya Pak awal tahun ini, masuk minggu kedua. Haruslah gitu ya. Harus ya. Jadi memang dipadati oleh mungkin kegiatan-kegiatan yang memang sudah menjadi tanggung jawab begitu Pak. Tapi mungkin kalau berbicara atau juga mau berkenalan dengan Pak Des mungkin terlebih dahulu Pak sebagai Head Region Pak, tentunya ada banyak tanggung jawab Pak itu dari Pak Des untuk bisa bagaimana memimpin region, khususnya mungkin Region 8 atau kayak gimana Pak? Mungkin boleh dijelaskan buat Tribuners nih Pak. Baik, kami ditugaskan per 1 Desember untuk memimpin di Region 8 PTPN 1, merupakan bagian dari anak usaha holding company ya. Jadi setelah ada penggabungan kemarin, kita dapat surat keputusan untuk mulai ini. Kami melihat kondisi yang sangat baik ya di PTPN 8, dari kondisi aset yang ada, hampir 105.000 hektar, yang mana itu luar biasa kalau kita kelola secara optimal. Namun hari ini masih sebagian besar masih belum dikelola dengan baik. Sehingga kita mendapat tugas ini bagaimana mengelola aset ini
menjadi lebih produktif, sehingga dapat meningkatkan katakanlah pendapatan baik dari karyawan maupun masyarakat sekitar kebun, sehingga akan ada penambahan aktivitas ekonomi yang lebih baik. Ya, jadi memang ada tujuan-tujuan begitu yang bagaimana ingin meningkatkan produktivitas Pak dari aset-aset yang ada secara skala nasional gitu ya Pak. Tapi mungkin sebelum kita bahas terkait produktivitas bersama kedua narasumber kita, tentunya biasanya Pak kalau dengan hadirnya tamu-tamu VIP, tamu-tamu istimewa dan juga yang bisa membagikan inspirasi bagi Tribuners begitu, kami ada pertanyaan khusus nih Pak, maksudnya untuk perkenalan juga nih Pak. Sebagai Head Region Pak, tentunya ada sepak terjang yang sudah Bapak lalui, pengalaman-pengalaman, experience yang begitu banyak. Boleh dibagikan mungkin sedikit Pak atau secuil Pak, pengalaman yang relevan mungkin hingga saat ini dan bisa menjadi inspirasi Pak bagi Tribuners. Baik, Tribuners, perlu saya sampaikan bahwasanya saya itu berasal dari PTPN 3 Medan di perkebunan. Kemudian terakhir saya menjabat Direktur Produksi di PTPN 1. Di mana PTPN 1 waktu itu di 2018 saya masuk dalam kondisi keuangan yang kurang baik, di mana para karyawan sering gajinya terlambat, produktivitasnya rendah, pengelolaan kebun yang kurang baik tentunya. Dengan berbagai kendala tersebut saya ditugaskan di sana, namun alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan karyawan, kita perbaiki kemampuan kompetensi SDM-nya. Kita lakukan efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan keuangan, serta perbaikan kultur teknis. Ternyata tidak lama, dari 2018 tahun 2022, yang dulunya rugi, sekarang mereka sudah mendapatkan bonus akibat kinerja yang cukup baik, sehingga hutang-hutang, kesulitan pendanaan telah berhasil mereka lakukan. Dan sampai hari ini, supporting atau PTPN itu digabungkan dengan PTPN 1 karena dianggap PTPN 1 juga termasuk juga lebih baik, sehingga hari ini menjadi PTPN 1 untuk supporting. Ya, jadi memang sudah sangat meningkat begitu ya Pak dari tahun ke tahun hingga tahun ini mungkin tahun kemarin tepatnya 1 Desember sudah terbentuk lagi supporting Kompa. Tapi sebelum itu Pak, kita beralih lagi ke Pak Malun Pak. Pak Malun, kalau Pak Des sudah dapat bagian untuk menjelaskan nih bagaimana sebenarnya sepak terjang Pak Des, lantas Pak Malun juga nggak boleh ketinggalan Pak. Silakan. Terima kasih Mbak Vio. Jadi kalau saya mungkin tidak seperti Pak Desmanto ya, yang mungkin sudah pernah menjalani pengalaman kerja di beberapa PTPN ya Pak Des ya. Saya sejak kerja Mbak Vio di sini ya, di PTPN 14 yang hari ini menjadi regional 8 daripada PTPN 1 seperti itu. Yang beda mungkin tugas saya ya, sejak bekerja tahun 99, hari ini sudah tahun 2024, berarti sudah 25 tahun ya. Tidak banyak variatif, hanya berputar-putar antara di keuangan sama korporasi sekretari lah, seperti itulah yang saya lewati ya. Dan sama halnya tadi Pak Desmanto sampaikan bahwa 1 Desember kemarin saya kemudian dipercaya untuk menjadi SVP Business Support di Regional 8 yang merupakan daripada PTPN 14 seperti itu ya. Ya, mungkin juga ini sebagai highlight untuk para Tribuners Pak ya. Di luar sana mungkin masih yang mengenal PTPN 14 ya kan, dan saat ini sudah berubah nama per tanggal 1 Desember 2023. Ada SEVP dan juga ada Regional Head yang sudah bergabung bersama kami. Lantas Pak, untuk menjabarkan begitu Pak terkait adanya perubahan atau mungkin apa saja yang melatar belakangi perubahan atau mergernya Pak ya. Istilahnya beberapa PTPN hingga terbentuknya PTPN 1 Regional 8 seperti saat ini, boleh dibantu oleh Pak Des mungkin ya. Silakan Pak. Baik Mbak Vio, jadi tentu ada yang mendasari mengapa harus digabung PTPN ini. Mungkin bermula dari luasan PTPN Group yang cukup luas, 1,1 juta hektar. Yang tentu hari ini dikelola oleh 14 PTPN sebelumnya. Dari 14 PTPN ini ternyata tidak semua PTPN itu dapat mengoptimalkan aset yang ada pada mereka. Sebagian sangat baik kinerjanya, sebagian menengah, dan banyak yang kurang baik. Kesulitan dalam mengelola perkebunannya akibat kesulitan pendanaan, hutang kepada pihak ketiga, hutang bank, hutang kepada karyawan dan sebagainya. Jadi melihat kompetisi seperti ini, kemudian banyaknya direksi menyebabkan mungkin beberapa aturan-aturan
agak sulit dilakukan kan cepat. Jadi sepertinya kita kurang lincah seperti itu. Sehingga melihat itu oleh Direktur Holding Pak Abdul Ghani, Muhammad Abdul Ghani, dilakukanlah merger dari beberapa PTPN 14 menjadi 3 subholding, di mana untuk PTPN 4 itu adalah PTPN yang berlatar belakang sawit. Jadi backbone-nya sawit tuh PTPN 3, 4, 5, 6, dan 13 itu gabung ke PTPN 4. Sedangkan PTPN yang 9 lagi, PTPN 1, 2, kemudian PTPN 7, 8, 9, sampai dengan PTPN 14, selain 13, itu digabung ke PTPN 1. Oke, itu bersifat supporting. Dan satu lagi yang sudah lebih dahulu terbentuk tadi 2022, Sinergi Gula Nusantara, itu membentuk subholding pabrik pengolahan tebu. Jadi konsepnya adalah nanti PAMCO yang backbone-nya keuangannya lebih baik, itu akan ber-KSU, bekerja sama dengan supportingco PTPN 1 untuk mengelola aset mereka yang tadi belum optimal. Mereka banyak HGU, tapi nggak bisa dimanfaatkan dengan tanaman yang baik, nggak bisa dipelihara, utang banyak. Jadi dengan adanya kerjasama ini, diharapkan PTPN tadi bisa mengelola asetnya lebih optimal, dengan ekspor yang lebih baik, peningkatan kemampuan SDM, finansial yang dibantu. Saya kira kalau ini berjalan sesuai dengan rencana, insya Allah naiknya produktivitas, naiknya laba dari masing-masing anak perusahaannya akan lebih cepat, Mbak Vio. Dan juga bersamaan ya Pak, gitu. Iya, bersamaan. Jadi saling PAMCO-nya tumbuh, supportingco-nya pun naik seperti itu. Sehingga bagaimana gap produktivitas yang selama ini yang di PAMCO misalnya di sawit mereka sudah 22 ton per hektar, sedangkan kita yang di supporting ini masih di sekitar angka 16 ton. Jadi sangat gap tinggi ini dengan ada penggabungan kita angkat-angkat. Demikian Mbak Vio, sehingga semuanya akan menjadi positif tentunya, terutama buat negara. Iya benar Pak. Ini kan juga kalau misalnya kita kilas balik sedikit Pak, di episode sebelumnya kita juga ada wawancara bersama dari bagian dari PTPN 14 pada saat itu, dan kita membahas terkait produk, salah satu produk yaitu produk Golata ya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk saat ini Pak, PTPN 1 Regional 8 mungkin lebih fokus untuk aset ya Pak, bukan untuk produk Pak, atau mungkin boleh dikoreksi Pak kalau salah? Baik, sebenarnya kita itu berjalan beriringan ya. Bagaimana ke industri hilir juga kita meningkat, sedangkan di hulunya kita juga kuatkan. Karena hilir yang kuat itu ditentukan oleh hulu yang efektif dan efisien, sehingga kompetisinya lebih baik dan kita bisa bertahan. Jadi ke depan di tahun 2024 ini PTPN Group dalam hal ini holding itu akan mengembangkan industri hilir seperti pembangunan pabrik minyak goreng. Itu di Sumatera Utara. Mbak Vio, yang sebelumnya memang sudah ada kian, awalnya udah 600.000 ton. Itu kita bangun lagi yang baru. Kemudian dengan kapasitas yang hampir mirip. Dan satu lagi yang cukup baik adalah membangun pabrik biodiesel juga kita. Biodiesel? Iya, itu akan kita olah dari CPO untuk menjadi biodiesel dalam mendukung ketahanan energi ya, yang pemerintah sampaikan, sehingga kita memang betul-betul berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam penyiapan maksud dan tujuan dari ketahanan energi tadi, Mbak Vio. Iya, jadi memang saling bekerja sama, saling bersinergi gitu juga, dan juga kolaborasi pastinya Pak ya. Pak, kalau berbicara tentang pembagian wilayah, ketika ada perubahan nama atau juga mergernya PTPN, beberapa PTPN ini, apakah mungkin ada perbedaan dari pembagian wilayah mungkin Pak? Kalau untuk wilayah kerja masih sama yang seperti yang PTPN 14 yang lalu. Ini hanya perubahan tadi dari penamaan ya. Yang sebelumnya di sini adalah anak perusahaan PTPN 14. Ada direktur dan komisaris. Hari ini itu sudah tidak ada lagi karena kita udah digabung. Direkturnya ada di PTPN 1 tentunya bersama komisaris. Jadi dari perubahan ini tentu ada perubahan juga di struktur kami di lapangan, di mana kepala bahagian mungkin akan dilakukan rasionalisasi yang awalnya mungkin kita sebagai PTPN katakanlah ada pengurang kira-kira hampir 30 atau 20% dari tenaga struktur organisasinya. Misalnya dulu kami itu ada 8 orang, hari ini hanya tinggal 5.
5 cabang. Namun dengan melakukan efisiensi dan efektivitas kerja, ada beberapa gabungan, karena sebagian tugas itu telah diambil di kantor Jakarta. Jadi kita lebih sederhanakan di sini, sehingga penggabungan ini memang memberikan efek efisiensi, kemudian peningkatan produktivitas, dan yang paling cepat adalah lebih lincah. Oke, lebih lincah. Oke, Iya. Pak, ini juga mungkin menyambung dengan yang disampaikan Pak Des. Kita beri kesempatan buat Pak Malun, Pak ya. Dengan adanya wajah baru, Pak ya, adanya beberapa mungkin istilahnya satu kesatuan yang baru, dan kemudian apa Pak? Atau boleh dibantu dijelaskan oleh Pak Malun mungkin sedikit bagaimana lebih jelasnya detail atau peran dari seorang SEVP Pak, khususnya yang ada di PTPN 1 Regional 8 nih Pak. Baik, jadi gini Mbak Vio, seperti tadi Pak Des sampaikan bahwa apa namanya merger ini kan atau saya sebutnya integrasi aja ya. Oke, iya, integrasi. Punya tujuan dan maksud tertentu kan. Tentunya pasca merger atau pasca integrasi, tujuan akhirnya diharapkan ada namanya mempersatukan kekuatan ya, resources baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun operasionalnya ya, aset-aset itu kan. Kemudian yang kedua, dengan tadi diintegrasikan, dibagi-bagi, kita bisa focusing sebenarnya. Kita fokus yang kelola sawit nanti sudah ada Palmco ya kan, yang kelola gula nanti sudah ada Sugarco, nanti sisanya nanti akan tinggal di Supportingco gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sih sebagai apa namanya di bidang business support ya tentunya akan membantu region head secara khusus di regional 8 ya. Dan secara umum nanti di PTPN satunya di pusat ya, bagaimana mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang saya maksud tadi ya, dioptimalkan SDM yang ada gitu ya, sumber daya keuangan yang ada. Kemudian yang paling penting apa? Kita coba unlock value ya, kita punya aset begitu banyak, namun masih banyak pula yang belum termanfaatkan. Itu kita coba nanti kita gali semua value di sana dan di sana, agar nanti at the end bisa menyerap cash flow ya atau cash inflow. Ya nanti inilah modal dasar kita sebenarnya untuk bisa kita diversifikasi bisnis misalnya gitu kan. Kita kembangkan lahan yang belum terutilisasi menjadi apa namanya produk-produk baru, itu semuanya kita coba kita petakan Mbak Vio, seperti itu ya. Gitu. Berarti memang sudah terencana dan dipetakan dari jauh-jauh hari ya Pak? Betul, kita kan tidak ujung-ujung terbentuk gitu kan ya. Iya, apa namanya, kita juga hiring expert lah di PTPN Group kan untuk melakukan kajian kelayakan ya. Bahwasanya merger ini layak untuk dilakukan dan pasti akan membawa hasil yang lebih bagus. Dan satu Mbak Vio yang perlu diingat ya, kita di PTPN Group ya pasca merger ini yang pertama tidak ada pengurangan tenaga kerja. Benar Pak. Kita keep semuanya. Kemudian yang lebih penting apa? Tidak ada pengurangan pendapatan. Adapun nanti kalau kita berniat mau right-sizing jumlah SDM ya, kita akan biarkan berjalan alami lah seperti itu kan. Yang pensiun misalnya tidak usah diganti dulu ya kan. Atau kita rekrut apabila kita butuh tenaga kerja. Ini nanti diselaraskan dengan perkembangan bisnis kita Mbak Vio. Iya Pak. Itu, pastinya Pak di luar sana kiranya kalau temanya wajah baru atau semangat baru, biasanya ada yang hengkang atau ada yang didepak Pak biasanya. Tapi ternyata udah diklarifikasi, udah betul Mbak Vio. Jadi sampaikan. Ya, intinya teman-teman semuanya tidak perlu khawatir. Saya Pak Ades ya, bukanlah super angkot yang ugal-ugalan gitu kan ya, yang namanya hajar sana sini, tidak lah gitu. Benar. Semuanya pasti terukur itu kan, terukur. Yang utama adalah bagaimana kesejahteraan karyawan terjaga gitu. Hari ini mungkin kita belum bisa dapatkan bonus yang full ya seperti kawan-kawan di Sumatera katakanlah. Mudah-mudahan tahun depan ya, apa namanya, berkah itu datang. Kemudian ya, dan itu terjadi apabila ada kolaborasi yang tadi Pak Ade sampaikan, kerjasama sesama, komunikasi yang baik internal maupun eksternal kan, ke stakeholders. Thanks God ada Tribun ya yang fasilitasi kita itu kan untuk mendelivery message ini Pak Mbak seperti itulah. Anyway Pak, kalau regional 8 itu meliputi daerah apa saja Pak untuk saat ini? Oke, jadi gini, tadi Pak Ade sudah sampaikan bahwa Region 8 daripada PTPN 1 merupakan manifestasi atau perubahan lah, reinkarnasi daripada PTPN 14. Sehingga wilayah kerjanya masih sama, kita ada di 7 provinsi ya, mulai Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Utara, Tenggara, kemudian Maluku Utara, sampai ke Nusa Tenggara Timur. Begitu pula dengan bisnis kita, masih sama gitu kan, masih sama, ada komoditi tebu masih ada hari ini, komoditi sawit masih ada hari ini, yang nanti ini akan kita kerjasamakan dengan 2
perusahaan lainnya ya. Tebu nanti akan kerjasama dengan Sugarco kan, gitu kan. Iya. Sawitnya akan kerjasama dengan Palmco gitu ya. Itu yang kita kerjakan hari ini sambil menunggu itu ya kita coba nanti kita revitalisasi ya. Tebunya kita revitalisasi agar bisa yieldnya lebih bagus ya. Begitu pula sawitnya juga kita revitalisasi agar potasnya bisa bertumbuh. Kemudian pabriknya juga seperti itu ya. Nanti setelah ini nanti kita revitalisasi baru kita lakukan pengembangan. Jadi kita mengadu dua konsep untuk increasing size produk itu ya, dua hal. Yang pertama adalah kita intensifikasi dulu, ya kan. Yang di dalam itu kita betul-betul performanya kita jaga dengan baik. Setelah itu baru kemudian kita ekstensifikasi. Jadi sudah tergambar juga di dalam rencana jangka panjang kita ya di tahun 2024-2025. Mungkin kita akan kembangkan sawit yang hari ini memang menjadi primadona ya, kan? Mbak Vio pasti masih ingat pernah kita terjadi kelangkaan minyak goreng itu kan. Benar. Nah inilah sebenarnya yang coba kita tutup ya. Dan to be honest, kalau kita bicara soal Indonesia emas ya, 2045 kan visinya itu kan harus ada kedaulatan, maju, kemudian berkelanjutan ya. PTPN menurutku sudah di track yang benar gitu kan. Karena kita dengan menjaga sawit yang muaranya adalah minyak goreng, kemudian ada tebu yang muaranya adalah tebu, kita paling tidak ya sudah menjaga kedaulatan pangan gitu kan. Juga energi, jangan lupa gitu kan. Karena apa? Tebu ini tidak hanya gula aja Pak Vio, tapi dia juga sebenarnya bisa digunakan kayak bioetanol misalnya, bahkan bisa menjadi mungkin ya suatu ketika tebu ini mungkin bisa menjadi substitusi daripada pertalite itu untuk bahan bakar minyak lah gitu. Kemudian sawit juga kan menjadi bahan dasar daripada biofuel ya. Hari ini Pertamina sudah punya B30, itu kan artinya 30% dari bahan dasarnya adalah dari nabati kan itu ya, dari biofuel kan. Jadi mungkin Tribuners yang sempat nonton podcast ini ya, kesempatan untuk berkarya di PTPN itu bagus sebenarnya. Masa depannya cerah lah dijaminkan gitu. Oh, ada infoloker Pak? Langsung disampaikan sama Pak Mahalun nih. Jadi ada, kalau misalnya nanti ada Pak ya infoloker bisa bergabung dengan PTPN ya Pak? Grup kita kan besar ya. Iya benar. Kita tersebarkan dari Sulawesi atau dari Papua hingga, Papua tidak ada ya Pak Des ya. Dari Aceh hingga Sulawesi lah seperti itu ya gitu. Jadi tidak harus di Makassar gitu kan. Lagi pula hari ini kan jarak antara Medan Makassar itu kan jam aja kan. Iya, hitungan jam aja Pak. Harus naik kapal gitu kan ya. Ya gitu sih. Oke. Pak, ini kan kalau kaitannya dengan SCVP khususnya bisnis begitu Pak ya, support tentunya ada hal-hal apa saja yang Bapak mungkin lakukan untuk memperlancar nih integritas yang selama ini terjadi Pak. Mungkin dari bisnis support ada kegiatan apa saja Pak mungkin? Yang pertama adalah kita petakan portofolio bisnis yang baru ya, pasca merger ini kan. Tadi saya sudah mention bahwa kalau nanti ya komoditi sawit kita akan kerjasama itu kan. Artinya kita tidak sendiri lagi itu kan, akan ada mitra di situ kan ya. Tebu juga begitu ya, akan kerjasama. Ini kan bisnis as is ya, sudah kita lakukan dari waktu ke waktu. Di benak saya sebenarnya siapa ingin ada portofolio bisnis baru sebenarnya, ya kan, dengan aset yang begitu banyak, khususnya aset tanah ya Mbak Vio ya, yang ada di Sulawesi katakanlah, kita boleh aja kan merambah ke properti misalnya, gitu kan. Jika ada lahan yang kosong kemudian di dalamnya ada potensi tambang, mungkin kita bisa explore mungkin ya, kerjasama dengan pihak eksternal juga. Jadi peluang itu terbuka bagi siapapun, mitra kita, B2B tentunya untuk kerjasamanya bisnis to bisnis ya, itu silakan gitu. Hari ini kami ada juga sedang kita inisiasi kerjasama penanaman pisang ya, pisang Cavendish. Ini juga kita lakukan sebenarnya mewujudkan program prioritas dari Gubernur Sulawesi Selatan kan ya, Pak Andi Bahtiar ya. Itu kami intent juga di sana. Di kebun kita di Bone itu kita coba skala 200 hektar ya. Harapannya kebun ini bisa menjadi showroom pisang lah gitu ya, komoditi ya terbanyak kan? Ya Pak. Di mana mungkin masyarakat yang hari-hari mungkin masih mengembangkan pisang itu sebatas tanaman pekarangan ya, mungkin bisa di upsize menjadi skala bisnis ya. Tentunya bukan hanya cara menanam pisang yang dipelajari, tetapi bagaimana bisnisnya ke depan, seperti apa pasca panen, dijual kemana, itu kan kita akan coba
berikanlah edukasi kepada masyarakat yang punya lahan mungkin yang ingin mengembangkan pisang tidak hanya sebatas tanaman pekarangan, mungkin dalam waktu 5 bulan ke depan mungkin ya sudah bisa mungkin berkunjung di kebun kita yang ada di Kabupaten Bone ya, supaya melihat showroom yang saya mention tadi. Kami juga berencana untuk menjadikan bibit nanti kelak ya, di kebun yang luasan yang 200 hektar tadi gitu. Banyak ya Pak? Ya. Banyak ya program-program di tahun 2024 berarti ini ya Pak? Oke. Mungkin mau ditambahkan oleh Pak Des? Baik, jadi salah satu bentuk keberadaan kita di Sulawesi Selatan adalah bagaimana memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Sampai hari ini kita terus berkembang ya untuk mengembangkan utilitas areal kita tadi, sampaikan Ma'alun, bahwasanya bagaimana lahan ini bisa lebih optimal. Jadi lahan-lahan yang belum kita utilize, kita bisa kerjasamakan secara B2B. Tadi pembangunan kebun pisang di Kabupaten Bone yang sudah mencapai 200 hektar tadi ya. Dan itu menurut rencana kita dengan Pak PJ Gubernur itu akan ditingkatkan sampai 2.000 hektar. Bukan hal yang kecil. Benar. Bagaimana daya ungkitnya terhadap pendapatan, penampung lapangan kerja, terus kemudian adanya industri yang berkembang tentu dari industri ini. Apalagi saya melihat di Sumatera Selatan masyarakatnya suka pisang. Jadi kita nggak perlu lagi mendatangkan pisang dari Lampung misalnya. Kita swasembada sendiri. Setelah itu hasil yang luas akan kita ekspor atau kirim ke tempat lain. Kemudian komoditi lainnya seperti jagung. Ini cukup banyak ya masyarakat melakukan katakanlah kerjasama sama kita untuk memanfaatkan areal yang ada dengan menanam jagung. Dan jagung hari ini sangat populer ya di sini juga dalam pemanfaatannya di lapangan di samping komoditi lainnya. Jadi saya kira kontribusi ini, kerjasama ini sangat positif diteruskan kepada masyarakat juga dapat mengoptimalkan areal kita sepanjang nanti pada saatnya kami gunakan itu dapat diserahkan kembali, sehingga ini hanya bersifat bisnis bukan pengalihan AGO. Jadi jangan digunakan kepada yang negatif tentunya, tapi kita tetap positif untuk memberikan ini kerjasama kepada masyarakat maupun kepada badan usaha seperti itu, Mbak Vio. Berarti mungkin ada kegiatan atau mungkin program yang PTPN 1 hadirkan gitu Pak, khususnya di Regional 8 untuk bagaimana mengoptimalkan aset-aset yang ada saat ini Pak, sehingga mungkin lebih bernilai material atau juga untuk bagaimana pengelolaan lahan ini semakin berguna gitu Pak. Ya. Baik, tadi seperti di depan saya sampaikan dari 105.000 hektar, areal yang kita baru utilize ini sekitar 35.000. Jadi masih banyak sekali. Sebagian memang masih kita kerjasamakan beberapa dengan perusahaan maupun kepada masyarakat. Ke depan kita sudah memapping daerah-daerah mana yang bisa dikembangkan untuk tebu, kemudian daerah mana juga yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sawit. Hari ini seperti di Kera ya Pak ya, di Kabupaten Wajo, itu kita punya kebun di sana ada 2 yang masih sekitar 4.000 hektar, namun produksinya akan sangat jauh sekali dikirim ke Luwu, yang itu jaraknya sekitar mungkin bisa di atas 10 jam Mbak Vio. Jadi bagaimana nanti ke depan di sekitar kebun kita ini yang hari ini sudah banyak perkebunan sawit punya masyarakat. Yang mana mereka sangat jauh mengirim ini produksinya sampai menempuh jarak sampai 15 jam perjalanan. Jadi kita berkeinginan bagaimana nanti menambah size kebun kita di sana dan membangun pabrik pengolahan sehingga masyarakat tidak lagi perlu jauh mengirimkan produksinya, namun dengan jarak yang dekat dengan harga yang lebih baik tentunya. Sehingga win-win solution, kami pun bisa membantu masyarakat, di samping itu kami juga bisa mengolah sendiri produksi yang kami punya, tidak lagi membawa jarak jauh. Bagaimana dengan komoditi lainnya di Sulawesi Utara misalnya? Di sana lebih cocok untuk katakanlah kelapa. Jadi kelapa hibrida, kelapa genjah kuning yang hari ini sangat diminati oleh masyarakat. Itu kita jual, kita perbanyak, kita jual kepada masyarakat, digunakan untuk bibit, Mbak Vio. Jadi bisa menggunakan deres, kemudian diambil menjadi nira, jadi gula. Sebagian juga mengolahnya menjadi kopra untuk dijual, dan itu sangat membantu masyarakat dalam mengelola ekonominya. Jadi kita akan mengembangkan berdasarkan kondisi lapangannya. Dan hari ini mungkin kita punya areal yang bisa kami kembangkan ke depan hampir
50.000 hektar untuk kelapa sawit, saya kira sampai dengannya nanti bisa kami kembangkan kembali sesuai dengan mapping areal yang sudah kami lakukan. Jadi kita akan lakukan ini berskala lebih cepat dengan bantuan holding, dalam hal ini PAMCO, untuk baik pendanaan maupun untuk sarana SDM-nya. Kita akan kelola ini sehingga tujuan itu bisa tercapai. Gap produksi antara luar Sumatera dengan yang lain, kita kecilin gapnya sehingga kita sama-sama maju tentunya. Oke Pak, ini kan tentunya juga mungkin kalau tadi bahasnya terkait SDM Pak ya, ini kan tentu ada komitmen dari PTPN 1 Regional 8 untuk membantu generasi muda nih Pak ya. Kalau berbicara tentang SDM tadi, kalau mungkin yang berdasarkan yang sudah ada Pak, itu mungkin secara garis besar yang ikut terlibat adalah kayak orang tua mungkin Pak ya, bukan anak mudanya, atau mungkin kalau kenyataannya ada anak muda atau seperti apa Pak? Baik, sekarang yang bekerja itu malah sudah generasi kedua ya, lebih banyak di PTPN. Dan saya kira di tenaga kerja hari ini hampir 60% itu adalah tenaga muda. Baik mulai dari pekerja paling bawah sampai kepada karyawan pimpinannya juga sudah banyak yang muda. Jadi masyarakat sekarang, anak-anak muda sekarang dengan pola cara kerja mereka yang sangat cepat, sangat strategis, juga sangat berkeinginan, sangat tertarik ternyata di perkebunan. Namun satu yang mereka harus perbaiki adalah kita ini kerja di perkebunan, kita jauh dari perkotaan, kadang-kadang signal nggak ada, kita harus tahan terhadap kondisi itu, cepat beradaptasi, dan umumnya apabila ini sudah bisa dilalui fase ini, mereka akan bisa bertahan, malah akan berkarir lebih baik dengan komunikasi yang baik. Sekarang ada internet dan segala macam, sehingga mereka mudah untuk belajar, mudah untuk bagaimana membuat sesuatu itu lebih baik sesuai dengan job desk yang ada pada mereka. Tapi kalau dari dalam pribadi Pak Des, mungkin sebagai seorang pemimpin Pak, pastinya ada tips atau mungkin ada cara gaya tersendiri untuk bagaimana mengelola tim dan sumber daya yang ada di bawah kepemimpinan Bapak nih saat ini? Ya, baik, seperti saya katakan tadi, tenaga muda ini kan mereka lebih merdeka dalam berpendapat. Kadang mereka tidak perlu terlalu diguruin ya untuk melakukan tugas itu. Sehingga saya sebagai Region Head itu memberikan kesempatan kepada teman-teman di sana untuk mengungkapkan apa yang mereka ingin lakukan. Kemudian dengan melakukan memberikan target-target waktu tentunya, target output yang harus mereka berikan, tinggal kita mengevaluasi target-target tersebut. Bila target-target tadi masih agak melenceng jauh, kita akan diskusikan kepada mereka apa hal yang harus mereka lakukan. Sehingga dengan demikian banyak teman-teman ini lebih kompetensinya jadi lebih meningkat. Terus mereka punya solusi kadang-kadang yang di luar dugaan kita. Jadi prinsip saya adalah memberikan mereka dulu role-nya seperti apa, memberikan mereka waktu untuk mengadaptasi terhadap proses itu, dan kita sebagai pemimpin mencoba melihat apa yang harus diberikan masukan terhadap itu. Dan itu akan berproses dan sekiranya akan menjadi lebih baik. Berarti dalam artian mungkin tidak ada tekanan ya Pak dalam hal ini, bagaimana mungkin juga mendengar dari aspirasi dari para bawahan mungkin saat ini. Kalau gitu, kalau Pak Mahlun Pak lagi, ini berbicara tentang bisnis support Pak, tentunya ada perencanaan yang Anda mungkin sudah canangkan dari jauh-jauh hari Pak, bagaimana untuk mendukung resolusi di tahun 2024 serta targetnya Pak, itu seperti apa yang akan Anda lakukan, dan mungkin kalau berbicara target Pak boleh disampaikan in general saja Pak ini. Baik Mbak Vio, jadi bicara soal target 2024 ya, kita tentunya kan ingin tumbuh ya, at least whatever achievement 2024 itu much better than tahun sebelumnya lah, itu yang pertama gitu kan. Tentunya untuk mencapai itu kita coba sinkronisasi ya semua sumber yang kita miliki. Tadi kita sudah bicara soal sumber daya manusia ya Mbak Vio ya. Ini tentunya sangat-sangat penting ya. Bicara soal SDM, Mbak Vio mungkin tahu kalau kebun itu kan tidak ada di dalam kota ya. Yang dalam kota itu hanya ada 2, kebun bunga dan kebun binatang gitu ya. Sisanya itu pasti terpencil gitu. Saya punya pengalaman panjang ketika rekrut pegawai itu kan, ketika wawancara ini kita sampaikan risiko-risiko bahwa kita akan jauh dari keramaian,
jangan harap ada mall di sana, tapi kemudian jika tidak ada mall berarti kan bisa lebih saving itu kan ya, karena nggak bisa belanjakan uangnya gitu kan. Kalau perlu uang itu ditempel di sini jadi poster lah gitu kan ya, seperti itu kita sampaikan gitu. Dan alhamdulillah ya kita punya perputaran pegawai itu sangat-sangat rendah, artinya tidak banyak yang keluar masuk gitu Mbak Vio ya. Karena prinsip saya sebagai pimpinan mereka ya harus kita coaching kawan-kawan milenial tadi. Tadi betul kata Pak Desmanto bahwa porsi milenial itu sudah 60% lah mendominasi ya dibanding yang bukan kolonial, yang senior lah gitu ya. Yang senior itu sudah porsinya tinggal 40%, dan jika generasi saya nanti pensiun mungkin ya bisa 80% sudah porsi milenial gitu kan. Itu kita coach mereka. Kemudian bagi saya seorang pemimpin itu harus bisa menciptakan pemimpin berikutnya. Leaders create leader ya. Itu yang selalu kita dengungkan di kepala kawan-kawan ya. Bahwa jangan takut, jangan bimbang, kita akan pasti mapping mereka, talenta mereka ke arah mana sebaiknya, pathway-nya kemana, itu kita lakukan Mbak Vio. Kemudian untuk membekali, menurut saya PTP ini merupakan media yang bagus untuk tumbuh ya, talenta-talenta untuk berkembang. Karena kita dukung gitu ya, lingkungan yang mendukung gitu. Memang betul ya dengan latar belakang wilayah kerja yang tadi 7 provinsi saya mention ya, perbedaan itu luar biasa. Ada suku diversity itu luar biasa, tapi ini jangan kita jadikan suatu hambatan ya gitu ya. Justru ini kita konversi menjadi peluang sebenarnya, kekuatan bagi kita. Itu yang kita lakukan. Paling tidak ketika kita approach community kita Mbak Vio ya, dengan tadi diversity tadi ya, kita punya power sebenarnya ya, punya channel komunikasi yang bagus buat mereka ini. Itu sih. Jadi NGN ya inginnya kita growth lah, kita tumbuh lah ya dibanding tahun-tahun sebelumnya lah ya kan. Paling tidak minimal ya sabarian yang kita sudah targetkan di dalam RKAP ya, atau rencana kerja tahunan kita kan, yang sudah kita janjikan kepada pemegang saham, ini paling tidak kita bisa capai, kita bisa raih gitu Mbak Vio. Oke. Jadi memang ada beberapa upaya yang selalu dilakukan, bukan hanya seorang SVP, tapi juga seorang head regional, tapi bagaimana bekerja bersama gitu ya Pak. Mungkin sebagai closing statement juga Pak, kita ingin dengar bagaimana mungkin harapan atau juga yang mau disampaikan buat tim Bapak Des atau juga tim Bapak Maulun, juga kepada tim regional 8 mungkin. Dalam momen ini juga boleh disampaikan, atau juga buat kepada Tribuners nih Pak, ada yang mau disampaikan mungkin, silakan Pak Des. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin pesankan kepada karyawan PT PEN 1 Region 8, masa lalu memang sulit kondisi kita, namun jangan masa lalu itu membelenggu kita untuk melakukan perubahan sesuatu. Potensi untuk mencapai yang lebih baik sangat terbuka lebar, apalagi sekarang kita sudah digabungkan menjadi lebih besar, sehingga kita punya kemampuan yang tentunya juga akan meningkat. Untuk itu kepada teman-teman, mari bersama-sama kita perbaiki PT PN 1 Region 8 ini secara maksimal untuk menghasilkan sesuatu hasil yang memang kita harapkan, sehingga keberadaan BUMN dapat membantu masyarakat sekitar itu dapat terjadi tentunya dengan peningkatan pendapatan, sehingga akan bergerak ekonomi di sekitarnya. Benar. Kemudian kepada stakeholders kami, stakeholder pemerintah dalam hal ini maupun masyarakat sekitar, kami mohon dibantuannya, mengingat banyak areal kami yang hari ini pada kondisi perizinan yang harus kami perpanjang, izin-izin tertentu yang harus kami urus. Mohon kami dibantu, mengingat bantuan ini sangat mendukung kepada percepatan yang akan kami lakukan tadi dalam rangka mengoptimalkan area-area lain yang belum terutilitas. Kemudian kepada masyarakat sekitar, mohon kalau memang masih ada yang menggarap dan sebagainya, mohon ini dapat kita selesaikan, sehingga lahan negara ini dapat kita kelola dengan baik. Bapak-bapak masih bisa kita carikan solusi untuk penyelesaian area-area garapan, sehingga kami berharap bukan mau minta menang terus nih, tapi kita menang berdua. Win-win solution tentu akan kita cari dalam rangka menyelesaikan permasalahan kita. Semoga tahun 2024 ini menjadi berkah bagi banyak orang ya Pak. Amin. Bukan hanya bagi PT PN gitu istilahnya Pak. Kalau Pak Maulun Pak, ini kita juga ingin mendengar harapan dari Pak Maulun kepada pihak-pihak atau juga mitra Pak ya, pihak terkait
dalam mendukung bisnis khususnya di Regional 8 nih Pak. Dalam hal ini mungkin kepada mitra boleh disampaikan di tayangan ini atau juga bagi masyarakat Pak, silakan. Baik, mungkin harapan saya mungkin simpel aja ya. Stakeholders kita itu kan tidak jauh-jauh dari pemerintah selaku regulator, kemudian ada supplier ya, para vendor-vendor kita, kemudian buyer kita, para pedagang gitu kan, kemudian masyarakat luas. Saya sih berharap ya agar hubungan kemitraan yang sudah berjalan baik selama ini kita pelihara dan kita tingkatkan ya. Tujuannya antara lain adalah dalam rangka kita saling mendukung, saling menguatkan ya, gitu Mbak Vio ya. Agar nanti baik kita sebagai perusahaannya kita akan tumbuh, begitu pula dengan mitra kita akan mendapatkan kemanfaatan dari hubungan kemitraan tadi gitu. Kemudian terus kepada karyawan PT PN Group umumnya dan khususnya di Regional 8 PT PN 1 mohon dukungan teman-teman semuanya gitu kan ya. Saya paham kawan-kawan itu berjibaku di lapangan karena teman-teman semuanya adalah menjadi pejuang produksi ya, yang tak kenal panas siang malam gitu kan, berusaha untuk meraih produksi. Adapun kami di sini akan memberikan dukungan yang maksimal kepada teman-teman semuanya. Harapannya tentunya dengan kerja yang keras akan berbuah manis pada akhirnya kan gitu ya. Kemudian di ujung tahun ketika kita mempertanggungjawabkan program kerja kita bisa surplus, kemudian dapat sesuatu yang lebih bermanfaat lah, seperti itu Mbak Fia. Baik, untuk itu Pak mungkin salam untuk pada produksi ya Pak, salam pejuang. Ya, pejuang produksi lah. Produksi, ya, semoga cuan di tahun 2024. Siap. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Des dan juga Pak Maulul sudah mampir ke Sudut Tribun Timur Pak. Mungkin banyak kegiatan atau aktivitas yang harus dijalani tapi sudah menyempatkan waktu ke Sudut Tribun Timur Pak. Terima kasih, sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih juga buat Tribuners yang masih setia menyaksikan program Tribun Business Forum. Jangan lupa untuk saksikan program lainnya yang akan kami hadirkan setiap harinya. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili Pak Des dan juga Pak Maulun juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.